Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat religi. Kembali kita di podcast Pojok KUA Pulau Punjung. Dalam hal ini kita akan membahas tentang isu yang sangat strategis, yaitu berkaitan dengan legalisasi pernikahan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan podcast bersama dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Damastraya, bersama dengan Bapak Mukhrizal. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi sahabat religi, pada kali ini kita mencoba berbincang-bincang bersama dengan Bapak Mukhrizal untuk kita ulas berkaitan dengan legalisasi pernikahan dalam Islam. Baik begini Pak, mungkin langsung saja berbicara mengenai legalisasi pernikahan, mungkin ini terdengar asing di masyarakat gitu. Jadi sebelumnya legalisasi pernikahan ini sebenarnya apa gitu? Baik, terima kasih saudara Hafiz. Secara sederhana, legalisasi pernikahan adalah tercatatnya sebuah pernikahan yang tentunya dilakukan oleh sebuah lembaga negara yang berhak untuk mencatatkan nikah tersebut. Kalau untuk orang-orang yang beragama Islam yaitu KUA, tentunya pernikahan mesti dicatatkan, meski tercatat dan dilakukan di hadapan pegawai yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mencatatkan pernikahan tersebut, itu para penghulu atau PPN. Nah, bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pernikahannya di hadapan pegawai peserta nikah, berarti nikahnya ilegal, tidak legal. Oke, terima kasih Pak. Berarti dapat kita poinnya adalah begitu pentingnya nikah tercatat itu bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau boleh kita telusuri lebih dalam Pak, sebenarnya apa dampak positif ataupun negatif dari ketika masyarakat melakukan pernikahan itu secara resmi gitu Pak, ataupun dampak negatif dari masyarakat yang melakukan nikah siri atau nikah tidak tercatat ini gitu Pak? Bagus, pertanyaan yang bagus yang dilontarkan sampai kepada kami. Saja sebuah pernikahan tentunya ada dampak positif, dampak negatifnya. Seandainya dilakukan oleh masyarakat kita yang melaksanakan pernikahan tidak di hadapan peserta nikah atau tidak tercatat atau nikah siri, tentunya dampaknya sangat banyak sekali. Satu-satunya itu pernikahannya jelas tidak tercatat. Iya. Tidak ada data pernikahan dalam catatan pernikahan yang ada di kecamatan tersebut. Kalau untuk kecamatan Pulau Punjung, masyarakat Pulau Punjung tentunya di KUA Pulau Punjung. Dan dampak dari itu semua nanti sewaktu tidak memiliki buku nikah, masyarakat tidak bisa mendapatkan data kependudukan. Data kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran. Itu dampak negatif bagi masyarakat yang tidak atau nikahnya tidak catat gitu kan. Nah, tapi kalau nikah tercatat, insya Allah seluruh data-data kependudukan yang diinginkan oleh masyarakat itu gampang mengurusnya. Misalnya status pernikahan. Ya, seandainya nikahnya tercatat, tentunya mereka memiliki status nikah, yaitu sepasang suami istri yang memiliki data-data perkawinan, yaitu buku nikah. Nah, dan setelah itu mereka bisa mengurus data-data kependudukan yang dibutuhkan untuk mereka mengurus KK, KTP dan lain sebagainya sampai ke BPJS gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Jadi sahabat religi, begitu sangat pentingnya nikah itu harus tercatat di KUA. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat juga, begitu ya Pak? Ya. Mungkin kita di Pulau Punjung ini Pak, berdasarkan riset yang saya lakukan gitu Pak, masih terdapat mungkin sebagian masyarakat yang mengajukan meminta surat keterangan nikah tidak tercatat ke kantor ini Pak. Kurang lebih pada tahun ini sampai dengan bulan Agustus itu sebanyak 26 pasang calon pengantin gitu Pak. Ini menandakan tentu masih tingginya nikah siri yang terjadi di kecamatan kita gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaannya
kira-kira apa strategi kita di KUA Pulau Punjung ini berkaitan dengan masih tingginya angka atau persentase nikah siri ini gitu. Baik, strateginya, alhamdulillah sekarang telah ada program yang diluncurkan oleh Menteri Agama. Salah satunya mungkin kita akan mengikuti program tersebut, yaitu dengan gas pencatatan nikah. Iya. Nah, ini kita sosialisasikan secara bersama-sama kepada masyarakat, baik itu penghulu, penyuluh, dan kita sampaikan kepada Bapak Wali Nagari dan Pak Jorong bahwasanya salah satu dampak dari orang tidak memiliki buku nikah tadi, seperti sampai tadi. Makanya kita sampaikan dengan melalui program PS ini, salah satu gas PN ini, dan juga kita akan proaktif kepada masyarakat melalui acara-acara di Nagari. Tentunya suatu kita diundang oleh Nagari dalam Musrembang atau acara lain, mungkin kita diundang untuk memberikan materi di acara-acara Nagari, kita mesti sampaikan ini. Bagaimana masyarakat tidak boleh lagi nikah tidak tercatat, tidak boleh lagi melakukan nikah siri apapun alasannya. Sebab di negara kita tidak menutup pintu itu sampai ke langit. Ada jalan keluarnya. Sewaktu anak-anak masyarakat kita tidak memiliki mau menikah tapi mereka masih di bawah umur, kan ada dalam aturan. Mereka bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama dulu. Kan tidak mesti dilakukan dengan nikah siri gitu. Yang bagi masyarakat kita yang telah terlanjur nikah di bawah tangan gitu kan, atau cerai di bawah tangan, mereka bisa mengurus akta cerai atau mengajukan gugatan cerai atau cerai talak bagi pasangan mereka yang telah meninggalkan mereka, kan tidak langsung serta-merta mereka mesti nikah, yaitu nikah di bawah tangan. Nah, itu mungkin yang mesti kita sampaikan kepada aparatur Nagari, Jorong, dan melalui penyuluh-penyuluh kita sampaikanlah, kita selipkanlah materi ini untuk mencerdaskan masyarakat kita. Mungkin belum bisa kita memberikan materi penyuluhan hukum gitu kan, tapi kita selipkanlah pesan-pesan ini untuk masyarakat kita. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Mukrizal selaku Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pulau Punjung Kabupaten Damastraya. Mungkin sedikit lagi Pak untuk closing statement gitu Pak, untuk penutup mungkin apa harapan Bapak ataupun yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada catin yang ingin menikah dan juga terhadap masyarakat yang mungkin masih terjadi praktek nikah siri di luar sana gitu. Mungkin untuk closing statementnya silakan kepada Bapak. Baik, kepada masyarakat kami, masyarakat Pulau Punjung khususnya kepada Bapak Wali Nagari dan Nenek Mama, kita mesti mendewasakan, mencerdaskan masyarakat kita, anak ponakan kita, supaya tidak lagi terjadi nikah siri. Dan titik-titik tempat nikah siri ini mesti kita tutup, jangan kita kasih ruang kepada mereka. Jadi kita masih memberi ruang kepada mereka, kita masih mengantarkan anak ponakan kita untuk menikah siri, maka titik ini akan tetap ada. Nah, kita akan tetap ada, dan ini akan menjadikan anak kenakan kita nantilah dikasih gajah kita. Nah, nanti kita urus yang lainnya. Nah, kami berharap kepada seluruh aparatur Nagari, Jorong, dan Nenek Mama, cobalah untuk mendewasakan, mencerdaskan cucu ponakan kita, warga kita, supaya tidak lagi melakukan nikah siri dan tidak mendorong untuk itu apapun alasannya. Terima kasih, syukuran kasiran Bapak Mukrizal, ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semua, mungkin juga untuk masyarakat kita secara luas gitu ya Pak. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Oke sahabat religi, itu tadi podcast kami di pojok podcast KUA Pulau Punjung. Kami tadi saya sebagai host dan juga Bapak Mukrizal selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Damastraya tadi sudah memberikan banyak ilmu, motivasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat Pulau Punjung berkaitan dengan urgensi atau pentingnya nikah itu secara tercatat gitu. Mungkin terima kasih sahabat religi, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.